Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rini Oktaviani dari 12 Teknik Komputer dan Jaringan 3. Mapel Produk Kreatif Kewirausahaan. Di video kali ini saya ingin menjelaskan sebuah materi untuk memenuhi tugas Mapel Produk Kreatif dan Kewirausahaan tentang kesesuaian fungsi produk. Tugas mandiri, halaman 127. Soal yang pertama, menurut ISO 8042 Quality Vocabulary mendefinisikan manajemen kualitas dapat diimplementasikan pada apa saja, berilah penjelasan. Jadi, menurut ISO 8042 Quality Vocabulary mendefinisikan manajemen kualitas dapat diimplementasikan pada apa saja, yaitu ada 4. Yang pertama, perencanaan kualitas atau quality planning adalah penerapan dan pengembangan tujuan dan kebutuhan untuk kualitas serta penerapan sistem kualitas. Yang kedua, pengendalian kualitas. Quality control adalah teknik-teknik dan aktivitas operasional yang digunakan untuk memenuhi persyaratan kualitas. Yang ketiga, jaminan kualitas atau quality assurance adalah semua tindakan terencana dan sistematik yang diimplementasikan dan didemonstrasikan guna memberikan kepercayaan yang cukup bahwa produk akan memuaskan kebutuhan untuk kualitas tertentu. Yang keempat, peningkatan kualitas. Quality improvement adalah tindakan-tindakan yang diambil guna meningkatkan nilai produk untuk pelanggan melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi dari proses dan aktivitas melalui struktur organisasi. Soal yang kedua, aktivitas untuk melakukan penilaian terhadap proses pelaksanaan dari semua aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan disebut juga dengan controlling. Fungsi controlling secara umum diantaranya adalah: yang pertama, menjaga semua aktivitas perusahaan atau organisasi selalu dalam track yang benar, secara terus-menerus melakukan improvisasi terhadap proses yang dijalankan. Yang kedua, mengetahui dan menentukan kesalahan atau kelemahan sejak dini, sehingga bisa melakukan tindakan perbaikan. Soal yang ketiga, apakah SOP mampu memandu pengembang memenuhi keinginan pelanggan? SOP tidak hanya untuk melancarkan kegiatan operasional, tetapi juga mempengaruhi kepercayaan pelanggan untuk menggunakan produk atau jasa. Apa itu SOP sebenarnya? Misalkan perusahaan A yang berpusat di Jakarta memiliki beberapa cabang di kota lain. Jika konsumen sudah melihat bahwa SOP perusahaan A sudah baik, maka konsumen tidak akan ragu untuk mengunjungi cabang perusahaan A yang berada di kota lain. Dengan ekspektasi bahwa sekalipun hanya sebuah kantor cabang, namun mereka memiliki SOP yang sama dengan pusat, maka hasil yang konsumen rasakan pada cabang akan sama dengan yang dirasakan pada pusat. Soal yang keempat, bagaimana kolerasi SOP membantu perusahaan mencapai target sesuai dengan misi perusahaan? Setiap organisasi memiliki target terbaik yang harus diraih disesuaikan dengan misi, visi, serta karakter serta budaya organisasi bisnis. SOP akan membumikan semua hal di atas menjadi sebuah panduan realistis menuju tercapainya target. Bayangkan seandainya sebuah bisnis tidak memiliki cara baku untuk mencapai target. Setiap orang, setiap saksi, bahkan setiap departemen akan mempunyai bermacam cara untuk meraih target. Betapa kacau kondisinya, betapa rumit suasananya, akhirnya betapa buruk dampaknya bagi bisnis. SOP akan menyelesaikan semua perbedaan dengan memberikan solusi tunggal cara mencapai target. Keseragaman akan mengakselerasikan target dengan fokus hanya satu cara, hanya satu kerja.
Soal yang kelima, apakah keuntungan wirausaha bila memiliki SOP dalam bisnisnya dibanding dengan yang tidak memilikinya? Ada beberapa keuntungan bila perusahaan menerapkan SOP di dalam operasional. Berikut ini ada beberapa di antaranya. Yang pertama, SOP adalah bagian dari integral dari suatu sistem mutu. Yang kedua, dapat diimplementasikan juga dikembangkan kapan saja menurut tuntutan pertumbuhan perusahaan dan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, dapat digunakan sebagian dari suatu program pelatihan pegawai dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Yang keempat, adanya kejelasan pekerjaan dan tanggung jawab setiap pegawai juga divisi dari organisasi. Siapa melakukan apa yang dilakukan, kapan dilakukan, dan kepada siapa hal itu akan dilaporkan. Yang kelima, dapat lebih mudah untuk mengukur tingkat pertumbuhan kinerja dari organisasi. Dan yang keenam, image dari perusahaan tersebut di mata karyawan dan klien akan lebih baik juga hormat. Begitu kompleksnya akan kebutuhan SOP tersebut dalam perusahaan, sehingga SOP merupakan salah satu urat nadi operasional perusahaan.